pandai, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah, sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. 4 karakter ini harus bisa kita cerdas memilihnya. Kita tinggal pilih, apakah kita hanya menginginkan dunia yang senang saja, tetapi ketika kita kembali kepada Allah, sakiyun fil akhirah, sengsara di akhirat. Ingat, kita punya harta titipan Allah, kita punya anak titipan Allah, kita punya segala-galanya titipan Allah. Kalau titipan itu meleweng kita lakukan, insya Allah ini akan menjadi mudarat nanti ketika akan kita menghadap Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ramadan yang belakang saya nggak sempurnakan hadisnya. Insya Allah pertemuan ini saya sempurnakan karena terpotong-potong. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya kita harus bijak hidup di dunia ini, mencari hal yang terbaik dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali katakan, amal yang baik itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sholat kita, pahalanya ada, zakatnya ada, amalannya ada, tapi bisa hangus diasbabkan oleh lisan kita. Apa kata Nabi? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian, wahai sahabatku, orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'a. Orang yang bangkrut ya Rasul, orang yang enggak punya uang dan tidak punya rumah, harta sama sekali. Bukan itu kata Rasul. Ini yang kita jangan. Al-muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut kata baginda Rasul adalah umatku yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala solatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya, namun satu sisi di hadapan Allah baik, satu sisi ia membawa dosa kezaliman. Apa dosa kezaliman itu? Ya'tiqad samata hada wa kadaba hada wa akala mala hada wa daraba haja. Dia sholat tapi lisannya menyakiti orang lain. Ia sholat tapi memfitnah orang lain. Ia beribadah, ia mulail puasa, mulutnya tajam. Dikatakanlah orang, memfitnahlah orang, mengunjinglah orang. Orang yang seperti ini di dunia yang kita zolimi, orang yang kita zolimi itu tak bisa membalas, di hadapan Allah ia akan minta pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban itu nanti di hadapan Allah? Misal kita punya pangkat, Allah berikan jabatan, Allah berikan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu kita suka-suka hati kita ngomong. Kalau kita sudah ngomong, bukan kita punya lagi, orang lain yang punya. Kalau itu baik omongannya, orang akan senang. Tapi kalau omongannya nggak baik, orang akan sakit hati. Orang yang sakit hati ini minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya Allah, aku dulu nggak bisa balas ya Allah. Ia mencaci saya, ia memfitnah saya ya Allah, ia mengadu domba saya Allah. Pada waktu itu ia punya kekuasaan, ia keras ya Allah, ia punya jabatan ya Allah. Saya nggak berani balas. Hari ini aku minta keadilan kepadamu ya Allah. Ulang, pahala amal ibadahmu kepada bulan ini. Artinya apa? Amal ibadah kita akan terkikis dan akan kita berikan kepada orang-orang yang kita sakiti. Pada hari ini kita akan merasa sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Ingat, hati-hati dengan lisan kita. Kalau mau kita mendapat surganya Allah, gampang. Kata Rasul, orang yang dirindukan oleh surga ada 4 perkara.
Yang pertama tahlil Quran, yang kedua wahafidz lisan, yang ketiga wal mut'im, yang keempat wasawmi fi syahr Ramadan. Pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Di hadis yang lain, ada ukhbirukum bimay yahrumu 'alan nar. Maukah kamu saya tawarkan orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam api neraka? Au tahrumu 'alan nar, atau haram baginya neraka. Tahrumu 'ala kulli karibin hayyinin layyin sahlin talqin. Haram baginya neraka. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga mulutnya atau lisannya. Yang keempat, taat kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah. Yang keempat, tidak sombong. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui hadis ini kita mendengar dan kita menjadikan kesimpulan yang terbaik kepada diri kita dan kepada amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa selang bertahun berganti, Ali ditanya kembali oleh sahabat. Ali, ya, dulu pernah engkau katakan wahai Ali, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Kalau begini bagaimana pendapat wahai Ali? Bagaimana? Yang ini Allah menciptakan 1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan Allah muliakan yaitu Ramadan. Ya, benar, kata Ali. Itu bagaimana pendapat wahai Ali? Kalau saya ditanya setiap bulan itu Allah menciptakan 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan itu baik semua. Baik semua, kata Ali. Yang paling baiknya bagaimana? Yang paling baiknya di bulan itu kita bertaubat, dan di bulan itu pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Artinya apa? Kita jangan masuk Ramadan tobat, hilang Ramadan umat kembali kemaksiatan. Masuk Ramadan kita siapkan amal ibadah kita kepada Allah. Ramadan meninggalkan kita, ibadahnya tak kemana-mana. Artinya menggunakan situasi tapi salah. Di bulan itu yang paling baik, kata Ali, adalah ketika kamu bertaubat kepada Allah, dan di bulan itu pula taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menunggu taubat ini jangan menunggu bulannya, Bu. Kalau menunggu taubat ini jangan menunggu bulannya, Pak. Masuk bulan Ramadan kita taubat, setelah di luar Ramadan entah kemana taubat kita, kemaksiatan terus kita lakukan. Masuk Ramadan sholat 5 waktu, qiyamul lail. Di luar Ramadan qiyamul lailnya entah kemana, sholatnya pun Senin Kamis. Itu kalau begini bagaimana ya Ali? Bagaimana? Dalam sepekan, dalam 1 minggu itu 7 hari, ada 1 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Ya, itu bagaimana pendapat wahai Ali? Kata Ali, setiap hari itu baik, tetapi sebaik-baik hari bagaimana kita akan mengusahakan mati hal keadaan husnul khotimah. Karena kita tidak tahu apakah mati pada hari Ahad, kita tidak akan tahu mati pada hari Isnin, kita akan mati pada hari Jumat atau hari Khamis. Kita tidak tahu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun engkau berada, dimanapun kita berada, mati itu akan datang kepada kita. Walaupun kita berada di dalam benteng yang kuat, mati akan tetap menghadang. Walikuli ummatin ajalun, setiap amal itu telah ditentukan ajalnya, telah ditentukan matinya.
di mana ia, kapan ia, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi ingat hadirin, kita tidak akan bisa memohon kepada Allah, jangan dulu kau matikan saya Allah, kita undurkan kematian, kita tidak bisa. Kita majukan kematian, kita tidak bisa. Atau memohon kepada ya Allah, jangan kau matikan dulu saya Allah. Saya ini ya Allah, kebun saya belum selesai ya Allah, PNS saya belum selesai ya Allah, anak saya belum tamat kuliah ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tidak bisa hadirin. Maka maksud daripada jawaban Ali, setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu baik, masuk akal memang. Tetapi sebaik-baiknya adalah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hari demi hari kita jalani mengupayakan bagaimana mati hal keadaan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin, menyempurnakan hadis beberapa Ramadan yang lalu. Di momen Ramadan ini adalah sangat luar biasa, Allah berikan kesempatan kepada kita. Maka sungguh celakalah ketika Allah berikan kesempatan Ramadan ini, namun dia tidak manfaatkan dengan baik. Kita punya anak hafal Quran, inilah ladangnya. Di bulan Ramadan inilah ladang amal ibadahnya. Dia akan berikan nanti mahkota kepada orang tuanya, dibandingkan dengan asmara subuh yang gak ada gunanya di luar sana. Lebih baik anak kita anjurkan baca Al-Quran, menghayati Al-Quran, hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi sangat celaka kiranya kita kalau di bulan Ramadan ini kita sia-siakan di hadapan Allah. Ada yang kadang-kadang kita transparan tak puasa, kita bangga diri kita gak berpuasa, padahal itu laknat Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan dengan tegas bahwa melalui hadis dari Rasulullah SAW, ketika Jibril sampaikan hadis ini kepada Muhammad, ya Muhammad, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan namun dia tidak ada ampunan dari Allah. Allah izinkan dia berjumpa dengan Ramadan. Orang tua kita atau teman kita dahulunya kadang-kadang meminta kepada Allah, ya Allah, ketemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Tetapi nyawanya dipanggil oleh Allah tidak bertemu dengan Ramadan. Pada hari ini dia diketemukan dengan Allah pada bulan Ramadan, tidak ada unsur pada dirinya, tapi ia tidak berpuasa di hadapan Allah. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang-orang yang Allah berikan kesempatan pada bulan Ramadan pada dirinya dan tidak ada ampunan pada dirinya. Kata Jibril, kata Rasul, amin ya Allah, kabulkan ya Allah doa Jibril. Gak masuk akal bu, kalau Jibril yang doa, baginda Rasulullah SAW yang aminkan tertolak doanya, gak masuk akal. Rasulullah itu maksud tidak punya dosa, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapanya Nabi? Kita siapanya Nabi? Sholat enggak mau, padahal kita mati kita tahu juga, kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi orang yang celaka? Kata Jibril, bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka ya Muhammad, orang-orang yang disebutkan namamu namun ia tidak berselawat kepadamu. Ketika disebutkan namamu ya Muhammad, dia tidak berselawat kepadamu, pelit dia ya Muhammad. Kata Rasulullah, amin ya Allah, kabulkan ya Allah doanya Jibril. Yang terakhir, orang yang celaka, bu'dan liman adraka walidahul kibara indahu ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang-orang yang masih berjumpa dengan orang tuanya, masih berjumpa dengan bapaknya, masih berjumpa dengan ibunya, masih jumpa dengan sehat walafiat dengan bapak dan ibunya, namun ia lebih cinta kepada anaknya, lebih cinta kepada istrinya, lebih cinta dengan hartanya, lebih
lebih cinta dengan kekayaannya, lebih cinta dengan jabatannya. Tidak ia lengongkan orang tuanya, ia tidak berbakti kepada orang tuanya, ia tidak bisa masukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata baginda Rasulullah. Orang yang seperti ini insya Allah tidak akan bakalan hidupnya sempurna di dunia ini. Ada Pak Ustaz, dia durhaka sama orang tuanya tapi melimpah rezekinya. Ingat, itu istidraj, Bu, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang enggak sholat, rezekinya melimpah. Ada orang durhaka sama orang tuanya, rezekinya melimpah, tapi ingat itu jebakan. Demi Allah, orang yang durhaka kepada orang tua, ia akan mendapatkan dua. Pertama, kes Allah berikan balah di dunia. Yang kedua, akhirat pun dia akan dapat. Maka ingat, kita mencari dunia ini sahidun fid dunya wa sahidun fil akhirah. Senang di dunia, senang di akhirat. Sakiyun fid dunya wa sahidun fil akhirah. Sengsara di dunia tetapi senang di akhirat. Satu lagi, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sudah sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT, mudah-mudahan dari doa Jibril yang langsung disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah termasuk kita yang ada di dalam masjid ini. Kalau andai saja pun ada, cepat-cepatlah minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi ada nafas dan beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.